huwal maqsud. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad man biwujudihi wujidal wujud wa sa'idal wujud wa burikal wujud wa tahaqqaqa asma ma'anil wujud. Wassalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi dawil karami wal jud wa tabi' tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil khulud. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa, yang sungguh kami cintai, kami muliakan. Para asatizah, para alim ulama, wabil khusus guru saya, guru kita semua, Kiai Haji Asmawi Mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau. Yang kami cintai dan kami muliakan Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Ahmad, Habib Muhammad bin Mustafa Al-Haddad Mata'anallah bituli hayati, yang membawakan qasidah-qasidah dengan suara yang begitu indah. Mudah-mudahan semua yang kita bacakan tersebut tercatat sebagai amal yang penuh dengan keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati dan kami cintai sahabat kami Al-Ustadz Syahrul Rizal dan Ustadz Syahrul Ali, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu dan dari perjuangan yang beliau persembahkan. Yang kami cintai dan kami muliakan seluruh tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat seluruhnya. Kalau boleh saya bertanya, kita sekarang sedang berada di mana? Kalau boleh saya bertanya, kita sedang berada di mana? Di mana, Ustaz? Kalau boleh saya bertanya, kita sekarang berada di mana? Ada yang biasa jawab, kita di majelis ta'lim, di majelis maulid. Jawaban itu tidak salah, jawaban itu benar. Tapi jawaban ada yang benar, tambah lagi indah. Benar, tidak salah, dan indah. Ketika kita berada di tempat seperti ini, di pertemuan seperti ini, kita sedang berada di taman surga. Kita sedang berada di taman surga. Dan saya bergembira karena tidak ada yang berada di taman surga lalu tidak gembira. Tidak ada yang berada di taman surga lalu dia tidak gembira. Semestinya, sepatutnya, selayaknya, dan mungkin wajib yang berada di taman surga dia bergembira. Bukan saya berbasa-basi. Basa-basi itu apa ya? Mujamal apa itu? Basa-basi apa basa-basi?
Nah, paham? Boleh paham ya? Basa-basi. Jangan bisa, nanti ular itu. Yang berbisa ular nih. Basa-basi itu, paham ya? Saya tidak berbasa-basi. Oh, untuk menggembirakan lalu saya katakan kita di taman surga. Tidak, bukan dari saya, tapi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah ala farta'u. Apabila kamu melewati taman di antara taman surga. Nabi tidak mengatakan apabila kamu melewati. Nabi tidak mengatakan kecuali kalimat yang indah. Apabila kamu melewati taman di antara taman surga, jangan sampai kamu tidak singgah. Tidak mampir dipakai juga di sini. Mana lebih benar, mampir sama singgah? Hah? Jangan sampai kamu tidak singgah. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami masih di dunia, apakah di dunia ada taman surga? Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW yang mengatakan di dunia ada taman surga, hilakul zikir. Dalam riwayat yang lain, majalisul ilm. Yang dimaksud dengan taman surga, di situ kamu duduk ya, betul ya? Duduk betul. Betul itu benar. Di situ kamu duduk. Ketika kamu duduk, kamu zikir kepada Allah. Ketika kamu duduk, kamu mendapatkan ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah. Tempat itu adalah taman surga. Dan tanda-tanda taman surga itu kan tidak ada yang masuk ke taman surga lalu cemberut. Itu bahasa kita, bahasa cemberut apa cemberut? Masam, masam sudah banyak lupa. Tidak ada seorang yang masuk ke taman surga lalu wajahnya muram, masam. Tidak ada. Yang ada bermuka masam. Apalagi tadi? Muram. Apa? Hah? Muka ketan. Tidak ada yang masuk ke dalam taman surga lalu wajahnya masam. Saudara-saudara, dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW melangsungkan perjalanan Isra dan Mi'raj, semua yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW menyambut beliau dengan senyum, dengan gembira, dengan berbahagia, dengan wajah ceria. Tapi ada satu yang tidak memberikan senyum kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, semua dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, semua yang aku jumpai wahai Jibril, semuanya menyambut aku dengan senyum, menyambut aku dengan gembira. Itu siapa dia yang tidak senyum kepada saya, yang tidak senyum kepada aku? Malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, wahai Muhammad kekasih Allah, yang tidak senyum dengan kamu itu namanya malaikat Malik, penjaga api neraka. Bukan dia tidak mau senyum, tapi memang tidak boleh senyum. Saya mau sebut tidak bisa, takut berbisa. Tidak boleh. Memang dia tidak boleh senyum. Seandainya dia boleh senyum, dia akan senyum untukmu. Dia adalah malaikat Malik. Karena memang penjaga api neraka tidak elok kalau dia senyum. Penjaga api neraka bila dia senyum bagaimana? Tidak indah, tidak elok, tidak apa lagi?
tidak cantik, tidak apa? Tidak apa? Tidak sesuai ya. Mana mungkin penjaga api neraka, ini api neraka. Sila masuk, saya senyum. Oleh sebab itu, siapa yang susah senyum, sulit senyum, jangan-jangan dia sedang berlatih untuk menjadi malam hari ini kita berada di taman surga. Malam hari ini kita senyum, kita bergembira. Saudara-saudara, di dalam salah satu riwayat sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari alaihi rahmatu wa ridwan, di dalam kitab beliau An-Nafhah Al-Ilahiyah fi Salati Wassalam ala Khairil Bariyah, di sana beliau menukil terkait dengan senyum, terkait dengan gembira. Diriwayatkan di sana bahwa ada seorang sahabat Nabi, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu wa arda, pernah mengatakan, dakhaltu yawman ala Rasulillah fara'aituhu fawajadtuhu masruran faqultu ya Rasulullah ma adri mata ra'aituka ahsana bishran wa atyaba nafsan. Abu Talha Al-Ansari mengatakan, aku pernah datang berjumpa menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku dapatkan Rasulullah dalam keadaan bergembira. Lalu aku memberanikan itu apa ya? Nah, ini penerjemah saya nih. Memberanikan untuk bertanya, wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, kali ini aku mendapatkanmu betul-betul ceria. Ceria betul ya? Apa itu ceria? Gembira. Aku hari ini mendapatkanmu tidak seperti hari yang lain. Hari ini aku mendapatkanmu gembira, ceria. Apa yang terjadi wahai Rasulullah? Kita biasanya kalau ceria gembira dapat apa? Dapat apa Ustaz? Bonus. Bonus itu bentuknya apa? Ya. Itu kalau orang, apabila seorang cintanya hanya dengan uang, senyumnya hanya dengan uang, itu diriwayatkan awwalu masukat adananiru wa darahim, pertama kali uang dinar dibuat. Begitu dibuat uang dinar, uang dirham, iblis langsung mengambilnya. Iblis mengambilnya, kemudian iblis menciumnya. Iblis menciumnya, kemudian iblis mengatakan, wahai dinar dan dirham, engkau adalah kekasihku, dan semua yang cinta kepadamu adalah kekasihku. Jadi selamat untuk yang senyum, tahniah untuk yang senyum, karena saudara-saudara, Nabi Muhammad itu senyum bukan karena bergembira, berceria, bukan karena mendapatkan materi. Abu Talha memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hari ini aku mendapatkan engkau tidak seperti hari yang lain. Engkau begitu bergembira, engkau begitu ceria. Ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wa ma yamna'uni wa qad kharaja Jibril min indiya sa'ah fabasharani. Siapa yang boleh menghalangi aku bergembira hari ini? Baru saja Jibril alaihi salam meninggalkanku. Baru saja Jibril alaihi salam meninggalkan rumahku dan meninggalkan berita gembira. Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, siapa yang bersolawat 1 kali untukmu, Allah akan balas dengan mengangkat 10 derajat untuknya.
Dengan satu sholawat Allah angkat 10 derajat, Allah berikan 10 pahala, Allah hapus 10 dosa. Jadi Nabi Muhammad bergembira, ceria, bukan karena beliau dapat. Beliau itu betul ya, benar ya, bukan karena beliau yang dapat. Ada tidak? Kita lihat kawan kita, tetangga kita, dia senyum, kita tanya, kenapa kamu bergembira? Tetangga saya yang sana baru dapat bonus. Ada tidak? Gembiranya itu hanya untuk apabila dia sendiri yang dapat, dia ada tidak gembira karena tetangganya yang dapat? Sudah ada belum? Masih dijawab tidak ada macam itu. Satu pun. Dia senyum, terlihat bergembira. Kenapa? Tetangga saya baru dapat bonus. Ada yang macam itu? Insya Allah mulai malam ini banyak yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW, beliau bergembira bukan karena beliau dapat, tapi karena umatnya mendapatkan. Setiap kali, 1 kali bersolawat, mendapatkan diangkatnya derajat 10 derajat. 1 kali. Kenapa ada majelis maulid Nabi Muhammad SAW? Karena yang akan dibawa bersolawat bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Semua yang hadir akan mendapatkan apa yang membuat Nabi Muhammad bergembira. Nabi Muhammad bergembira karena malaikat Jibril memberitakan kepada beliau, siapa yang bersolawat 1 kali untukmu, wahai Rasulullah, 1 kali. Dari mulai majelis ini pukul berapa tadi? Pukul berapa? Pukul 9. Sudah berapa solawat yang dibaca? Sudah berapa solawat yang dibaca? Sudah berapa? Ada yang menghitung? Tidak ada yang menghitung. Baik, 1 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad 10 derajat. Mudah-mudahan semuanya Allah angkat derajat kita semua. 1 kali bersolawat Allah berikan 10 pahala. 1 kali bersolawat 10 dosanya diampuni oleh Allah. Apalagi kalau tidak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu ulama ahlus sunnah wal jamaah di bumi Nusantara, Malaysia, Indonesia, Singapura, Fatani, dan banyak negara-negara Islam, setiap datang bulan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak mau kehilangan kesempatan. Betul ya kalimatnya? Tidak mau kehilangan momen, tidak mau kehilangan kesempatan. Tidak. Oh, kan sholawat bisa sendiri-sendiri, per orang boleh bersolawat. Ya, kita tidak mau hanya per orang bersolawat, tapi seluruh negeri bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf, jangan merasa aneh kalau di Malaysia terutama, begitu juga di Indonesia, di bumi Nusantara secara keseluruhan, sekarang banyak yang menulis, misalnya Johor bersolawat, Malaysia bersolawat. Apakah itu salah? Tidak. Silahkan baca tafsir Imam Ibnu Katsir, silahkan baca kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Imam Ibnu Katsir lebih kurang, kalau Indonesia bilang kurang lebih kurang, Imam Ibnu Katsir mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat?
tidak ada yang tahu jumlahnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Itu fi'il mudhari dalam bahasa Arab, itu artinya sekarang dan seterusnya. Tidak berhenti, terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sila, bukan silahkan, sila ya. Sila buka tafsir Imam Ibnu Katsir. Apa yang beliau jelaskan? Beliau mengatakan, setelah ditegaskan, betul ditegaskan ya? Setelah ditegaskan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yang jumlahnya begitu banyak, penduduk langit dan malaikat adalah makhluk-makhluk yang suci. Semua itu tidak berhenti bersolawat, dan para malaikat itu tinggal di al-alamil uluwi, alam yang tinggi, di alam yang mulia. Allah memanggil manusia yang berada di al-alam as-sufli, yang berada di alam yang rendah, di alam yang bawah, untuk bertemunya alam yang tinggi dengan alam yang rendah, dipertemukan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak usah merasa aneh kalau ada Johor bersolawat, Kuala Lumpur bersolawat. Imam Ibnu Katsir sudah memberikan penjelasan bahwa alam dunia dipanggil para penduduknya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita menyambut panggilan tersebut. Malam hari ini kita menyatakan bahwa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita menyatakannya bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Oh, salawat tidak terlalu tidak usah terlalu berlebihan, tidak usah terlalu banyak. Mohon maaf, seorang yang cinta dengan kekasihnya, ingatnya 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali? Sehari berapa kali? Hah? Seorang yang cinta dengan kekasihnya, tidak ada hari kecuali bangun tidur dia ingat, dalam tidur dia datang dalam mimpi, sebelum tidur dia teringat. Seorang yang cinta dengan kekasihnya tidak akan sedikit menyebut-nyebutnya. Kita malam hari ini, bukan berarti di malam yang lain kita tidak menyebut Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita mengajak seluruh yang bisa kita ajak, tidak hanya sendiri-sendiri bersolawat dan mengingat Nabi Muhammad SAW, namun kita bersama-sama untuk menyatakan bahwa kita menyambut panggilan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW seorang yang tidak ada duanya. Dikatakan oleh seorang pujangga, asy-syamsu taghrubu hina tumsi wal badru yanqusuhul masir. Matahari, kalau di Johor itu matahari terbenam pukul berapa? Pukul berapa? Maghrib pukul berapa? Nanti kalau bulan Ramadan itu ditanya, jawabnya semua bisa jawab. Maghrib pukul berapa? Insya Allah jawabnya pukul. Kalau belum Ramadan itu jawabnya kira-kira. Pukul berapa maghrib? Pukul. Nanti begitu masuk bulan Ramadan, insya Allah jawabnya fasih. Pukul 6.30, pukul 31, 32, hafal. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan, bulan yang dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh seorang pujangga, apabila matahari kan bercahaya. Matahari itu bercahaya,
Tapi apabila sudah datang malam hari, maka cahayanya akan Asy-syamsu taghrubu hina tumsi. Matahari akan terbenam apabila masuk petang hari. Wal badru yanqusuhul masiru. Bulan purnama indah tidak? Bulan purnama di Johor indah? Indah. Di Kuala Lumpur mana lebih indah? Wal badru yanqusuhul masiru. Bulan purnama akan berkurang keindahannya. Bulan purnama itu biasanya malam keberapa? Yang betul-betul al-badru tamam 15. 16 sudah macam apa bulan itu? 17, 18, 19, 20. Sudah masih ada bulan purnamanya? Sudah berkurang. Matahari akan terbenam apabila masuk petang hari. Bulan purnama akan berkurang cahayanya apabila berjalannya waktu. Fanuru Muhammadin abadan tamamu ala wadahi tariqati la yahuru. Akan tetapi cahaya Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad terus senantiasa sempurna, tidak pernah berkurang. Sudah berapa tahun Nabi Muhammad wafat? Sudah berapa tahun? Berapa tahun yang lalu Nabi Muhammad wafat? Sudah 1000? Jangan dikurangi. 1400 sekian. Sudah 1400 tahun lebih. Fanuru Muhammadin abadan tamamu ala wadahi tariqati ya yahuru. Cahaya Nabi Muhammad terus tidak pernah berkurang. Dari Johor ke Madinah berapa kilometer? Berapa kilometer? Mohon nanti lepas acara ini coba cari informasi. Dari Johor ke Madinah berapa kilometer? Jauh, tapi cahayanya tidak berkurang. Sudah 1400 tahun lebih, cahayanya tidak berkurang sedikit pun, bahkan bertambah dan bertambah. Majelis Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi bagian bukti bahwa cahaya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkurang sedikit pun. Saudara-saudara, ada seorang dari negara Eropa. Dia bahasa Melayunya apa ya? Kalau dia pimpinan dari angkatan bersenjata, angkatan laut. Apa bahasa Melayu? Apa? Dia pimpinan untuk angkatan laut. Dia tentara, tapi dia pimpinan untuk angkatan laut. Panglima kan angkatan laut, angkatan udara. Dia angkatan laut. Dia panggil kawan dia yang muslim. Dia panggil, dia kata, "Hei, sini. Nabi kamu dengan saya hebat saya. Nabi kamu dengan saya lebih hebat saya." Hebat tuh apa hebat? Itu kan? Gak salah bebe. Kalau salah kasih tahu. Nabi kamu dengan saya lebih hebat dari Nabi kamu. Ditanya sama yang muslim, macam mana Bapak boleh lebih hebat dari Nabi saya? Kamu tahu, saya memiliki personil. Apa itu tentara? Personil. Hah? Tentara di bawah saya itu, anak buah saya itu ada 20 orang. Sekali saya cakap, rapatkan baris 21.000, semua berbaris. Nabi kamu bisa apa? Nabi kamu boleh apa? Mana lebih hebat saya dengan Nabi kamu?
Muslim itu senyum. Muslim itu, oh itu saja kah? Tak ada kelebihan lain? Berapa? Tentara Anda berapa yang di bawah? Yang di bawah Anda ada berapa? 21.000. Berapa menit Anda bisa kumpulkan mereka untuk berbaris? 3 menit sampai 5 menit. Saya katakan berbaris. Berbaris betul ya? Betul. Berbaris. Berbaris dalam 3 menit, 5 menit, 21.000 orang boleh berbaris. Nabi kamu apa? Oh, saya mau tanya, kata si Muslim. Saya mau tanya, kalau Bapak punya tentara jumlahnya 3 juta, berapa jam untuk buat mereka boleh berbaris? Dia kata 21.000 itu 3 menit sampai 5 menit. Kalau 3 juta jadi berapa Ustaz? 3 juta berarti 2 jam, 3 jam sampai mendekati 4 jam. Maaf, Nabi saya 3 juta umat Islam di Madinah, di Makkah, di Masjidil Haram. 3 juta musim haji, ketika musim haji berapa juta yang sholat di Masjidil Haram? 3 juta lebih. Cukup dengan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 3 juta rapat tidak? Berbaris tidak? Si Muslim itu tanya, kalau tentara Anda 3 juta berapa jam? 4 jam, 5 jam. Kalau Anda sudah mati, mati betul ya? Kalau Anda sudah mati, berapa jam Anda bisa merapatkan barisan tentara Anda? Dia kata, saya masih hidup aja, saya berhajat 5 jam untuk bisa membuat barisan buat mereka. Muslim itu mengatakan, mohon maaf, Nabi saya sudah wafat. Sudah wafat. 3 juta cukup, tidak sampai 3 menit semua sudah merapatkan barisan. Nabi saya sudah wafat. Akhirnya Panglima Angkatan Laut tersebut masuk Islam karena dia kagum, saya masih hidup aja memerlukan waktu 5 jam, ini nabinya sudah wafat. Itu yang dikatakan. Saya tidak tahu di Johor kalau mendekati azan subuh ada bacaan-bacaan tidak? Apa bacaan? Tarhim. Salah satu dari isi bait tarhim itu man fatahu an yaral mukhtar. Ada itu tidak? Siapa yang tidak memiliki kesempatan untuk melihat langsung Nabi Muhammad, Nabi pilihan. Kita kan tidak punya kesempatan. Kita punya kesempatan melihat langsung Nabi Muhammad. Man fatahu an yaral mukhtar falyanzur ma abqahu min sunnatin uzma wa qur'ani. Siapa yang tidak memiliki kesempatan untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya jangan sampai dia kehilangan melihat apa yang Nabi Muhammad tinggalkan dari sunnahnya yang agung dan Qur'annya yang mulia. Saudara-saudara, malam hari ini saya bangga sekali, saya gembira sekali karena saya bisa berjumpa di majelis yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan ini. Dan saya mengharap juga saudara-saudara semuanya juga bergembira. Sebelum saya tutup, saya ingin mengambil satu kisah. Dan saya mau tanya sebelum saya sampaikan kisah ini, saya mau tanya sama saudara-saudara semuanya, apa yang saudara cintai dari kehidupan dunia? Apa yang saudara cintai dari kehidupan dunia? Apa yang saudara senang dari kehidupan dunia? Apa yang kita senang? Apa yang kita senang? Apa yang kita senang dari kehidupan dunia? Ringgit tadi kan sudah dicium oleh siapa? Ringgit itu kan saudara dinar, saudara dirham. Yang cinta dengan ringgit, yang cinta dengan dinar dan dirham,
sudah dijelaskan, kekasih iblis. Tahniah untuk saudara-saudara. Diriwayatkan Nabi Muhammad pernah bertanya kepada beberapa sahabat besar beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Rasulullah pernah bertanya kepada beliau-beliau tersebut. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Nabi pernah bertanya, ya Abu Bakar, maladzi tuhibbu minad dunya? Wahai Abu Bakar, apa yang kamu cintai dari kehidupan dunia? Apa yang kamu senangi? Apa yang kamu cintai dari kehidupan dunia? Kalau tadi kan ada yang jawab ringgit. Itu bedanya sahabat Nabi dengan sahabat kita. Kalau sahabat kita cintanya dengan saudara-saudara. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah ditanya, wahai Abu Bakar, maladzi tuhibbu minad dunya? Apa yang kamu cintai dari kehidupan dunia? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, uhibbu minad dunya thalathan. Aku cinta dari dunia karena di dunia ada 3 kesempatan untukku. Karena 3, wahai Rasulullah. Rasulullah tanya, apa 3 tersebut? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku cinta dari kehidupan dunia karena 3. Yang pertama, an-nazaru ilaik, wal wuqufu baina yadaik, wa infaqu amwali alaik. Aku cinta dengan kehidupan dunia, wahai Rasulullah, karena aku bisa melihatmu. Menatap itu dipakai tidak bahasa Melayu? Menatap itu dipakai? Pakai. Karena di kehidupan dunia aku bisa melihatmu, bisa menatapmu. Yang kedua, aku boleh menatapmu. Yang kedua, aku boleh duduk di hadapanmu. Dan yang ketiga, aku boleh mengeluarkan hartaku untuk membantu perjuangan. Itu jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi tanya yang sama kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, wahai Umar, kalau kamu, apa yang kamu cintai dari kehidupan dunia? Ada yang namanya Umar di sini? Ada yang namanya Umar? Tidak ada yang namanya Umar. Ada tidak yang namanya Umar? Hah? Ada? Berapa orang? Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ini seorang yang dengan jujur dan tulus menyatakan bahwa beliau cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau ditanya, apa yang kamu cintai dari kehidupan dunia? Sayyidina Umar mengatakan, uhibbu minad dunya thalathan. Aku cinta dari kehidupan dunia karena di dalam kehidupan dunia aku bisa mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, wahai Rasulullah, a'muru bil ma'ruf wa in kana sirran, wa anha 'anil munkar wa in kana jahran, wa aqulul haq walau kana murra. Aku cinta dari kehidupan dunia karena di kehidupan dunia aku bisa mendapatkan 3. Yang pertama, di kehidupan dunia aku boleh melakukan amar ma'ruf walaupun sembunyi-sembunyi. Amar ma'ruf walaupun sembunyi. Mengajak orang berbuat baik sembunyi-sembunyi. Yang kedua, karena aku boleh melakukan nahi munkar dengan terang-terangan. Dan yang ketiga, di kehidupan dunia aku boleh mengucapkan yang benar walaupun pahit. Pahit itu dipakai. Pahit itu apa ya? Pahit, kan? Alhamdulillah. Itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Saudara-saudara, kalau sekarang kita mendengar ada namanya ISIS, Muslim membunuh Muslim, seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dihalalkan darahnya oleh kelompok seperti itu. Dan siapapun yang mendukung kelompok itu
ketahuilah benih mereka sudah mulai ada pada zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Bagaimana Sayyidina Utsman ibn Affan dibunuh oleh orang yang mengaku muslim. Sayyidina Utsman ibn Affan sudah lanjut usia. Terjadi demonstrasi dan dari mereka ada yang masuk ke dalam. Kemudian yang masuk ke dalam itu melihat Sayyidina Utsman dengan jubahnya, Sayyidina Utsman dengan Qur'annya, tetapi rupanya, dan itulah yang menjadi benih, benih itu ya, yang menjadi benih lahirnya faham-faham radikal, ganas. Dibunuh Sayyidina Utsman bin Affan dalam keadaan membaca Al-Quran. Jubah beliau berlumuran darah, Quran beliau berlumuran darah. Beliau adalah khalifah yang sah, yang membunuh seorang yang mengaku Islam. Sehingga kalau sekarang kita melihat ada kelompok-kelompok seperti itu, memang kelompok itu benihnya sudah ada. Sekarang hanya dikembangkan oleh musuh-musuh Islam, diangkat oleh musuh-musuh Islam untuk membuat umat Islam tidak bangga dengan Islamnya, untuk membuat mereka yang sudah tertarik dengan Islam tidak jadi masuk Islam karena penampilan yang seperti itu. Saudara-saudara, kembali Sayyidina Utsman ibn Affan ditanya oleh Rasulullah, kalau engkau wahai Utsman, apa yang kamu cintai dari kehidupan dunia? Jawabannya 3 juga. Saya cinta dari kehidupan dunia 3. Yang pertama, ifsya'us salam, it'amut ta'am, as-salatu bil-laili wan nasu niyam. Aku cinta dari kehidupan dunia karena ada 3. Yang pertama, di kehidupan dunia aku memiliki kesempatan untuk menyebarkan salam. Yang kedua, kehidupan dunia aku mampu memberikan makan. Aku boleh memberikan makan kepada siapa saja yang bisa dan boleh aku berikan. Siapa saja yang berhajat sehingga aku mampu memberikan makan untuknya. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, aku cinta dari kehidupan dunia karena di kehidupan dunia aku bisa sholat di malam hari ketika manusia lelap di dalam tidurnya. Kemudian yang terakhir, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ditanya, kalau engkau wahai Ali, apa yang kamu cintai dari kehidupan dunia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan 3. Aku cinta dari kehidupan dunia karena di dalam kehidupan dunia ada 3 perkara. Yang pertama, ikramut dhaif, wa shaumu yaumas saif, wa darbil adu bis saif. Yang aku cintai dari kehidupan dunia 3. Yang pertama, aku boleh menghormati tamu. Aku boleh menghormati tamu karena setiap seorang menghormati tamu, dan Islam satu-satunya ajaran agama yang mengkaitkan antara menghormati tamu dan iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Aku boleh menghormati tamu. Yang kedua, aku boleh berpuasa di musim panas. Kalau kita di Nusantara ini tidak ada musim panas. Tapi kalau ada yang pernah di Jordan, ada yang pernah di Yaman, itu musim panas. Apabila musim panas bulan Ramadan, maghribnya pukul berapa, subuhnya pukul berapa. Maghribnya itu lewat, subuhnya pun lebih awal. Subuh bisa pukul 3:30, bisa pukul 3. Maghribnya bisa pukul 9, lebih dari pukul 9. Aku cinta dari kehidupan dunia karena ada kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala berpuasa di musim panas. Dan yang ketiga, karena kehidupan dunia aku boleh menghancurkan musuh yang sebenar-benar musuh, bukan sembarang musuh, bukan musuh yang tidak jelas,
musuh yang benar-benar musuh, aku boleh menghancurkan dia dengan pedangnya. Saudara-saudara, sekarang pertanyaan untuk kita semua, apa yang kita cintai dari kehidupan dunia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, pertemuan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang malam hari ini bergembira dengan memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW, kita nanti akan bergembira ketika kita akan menghadap kepada Allah dan mendapatkan husnul khatimah indal maut fi lutfin wa afiyah. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.